Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Kita akan membuka Alkitab kita, saudara, yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Kitab Injil Matius pasal 26 69 sampai 75, kita akan membacanya bergantian. Saya baca ayat 69, saudara baca 70, terus hingga selesai 75 dari kitab Injil Matius pasal 26. Kita akan mulai. Matius 26, 69 sampai 75. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Sama-sama. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelumnya yang berkata, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus adalah murid inti dari 12 murid. Dia ada di lingkar dalam bersama dengan Yohanes dan Yakobus. Dan Petrus bertiga menjadi baris inti. Petrus orang yang kolerik, selalu ada di depan. Petrus seorang pemberani yang meledak-ledak. Dan dia selalu yang pertama memberi reaksi terhadap apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Di antara para murid, Petrus menjadi sangat kental di dalam penampilannya. Saudara, bahkan ia pun menjadi orang yang pertama daripada murid mencabut pedang untuk memenggal telinga dari hamba imam itu. Betapa hebatnya Petrus dalam bereaksi dan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Petrus, orang Betsaida yang kemudian merantau ke Kapernaum, tinggal dan bekerja di Kapernaum, menikah di sana dan mertuanya juga ada tinggal di sana. Ia adalah kakak dari Andreas. Andreas pertama murid Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian menjadi murid Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Petrus menjadi orang penting di dalam kehidupan kemuridannya. Pra kematian Yesus, pasca kematian Yesus, ia menjadi pemimpin yang luar biasa dari antara para rasul. Satu dari 12 rasul yang terbilang senior ini ada di depan selalu dan kelak menjadi pemimpin gereja yang besar, dan gereja menetapkan dia sebagai paus yang pertama. Seperti apa yang Yesus katakan, Petrus, aku akan mendirikan gerejaku di atas karang, yaitu Kristus itu sendiri, dan Petrus akan menjadi orang yang soko guru gereja, menjalankan tugas-tugas gerejawinya, dan dia disebut sebagai paus yang pertama itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang ada di situ menjadi sangat menarik. Bagaimana kemudian keunggulan daripada seorang Petrus menjadi sangat penting di dalam kehidupan keberimanan dan pelayanannya. Satu dari 12 murid yang luar biasa ini menjadi orang yang sangat hebat dan terus maju di depan di dalam kepemimpinannya. Ia masuk lingkar dalam bersama dengan Yohanes dan Yakobus. Ia terlibat dalam berbagai situasi-situasi khusus yang terjadi. Kita mengingat bagaimana kemudian Petrus diajak bergumul bersama-sama dengan Yesus di Getsemani. Sayang mereka tidak kuat, tetapi tertidur. Dan Petrus yang sama, Yohanes dan Yakobus juga diajak ke atas Mount Tabor atau Gunung Tabor, di mana Yesus dipermuliakan, dan tampaklah
Musa dan Elia di sana. Yang menjadi hebat dan menarik, saudaraku yang kekasih, Petrus dengan segera bereaksi, dan itu cari khasnya. Guru, perlukah aku membangun 3 tenda di sini? 1 untukmu, 1 Yanes, 1 untuk Yakobus. Itu menjadi sangat penting, saudara yang kekasih, bagaimana dia bereaksi terhadap segala sesuatu. Perlukah kami membangun? Saudara, sebetulnya pada waktu itu tentu saja ini bukan sesuatu yang bersifat fisik, tetapi sesuatu yang bersifat batin. Ini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa di dalam pemahaman itu. Tetapi Petrus bereaksi dan mengharapkan bahwa Yesus akan berkata ya, dan dia akan bangun 3 kemah. Padahal itu adalah sebuah penglihatan yang supranatural. Tetapi itu menunjukkan bagaimana Petrus cepat bereaksi terhadap sesuatu. Ya, sehingga seringkali ia berpikir belakang, bertindak duluan. Itu Petrus. Petrus ada di Montabar, Yesus dimuliakan. Petrus ada di Getsemani ketika Yesus bergumul dalam kesulitan. Dan Petrus yang melihat Yesus berjalan di atas air langsung pertama turun untuk kemudian juga menyusul Yesus di atas air. Nah, ini menjadi bagian yang menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kemudian Petrus menunjukkan sikapnya yang sangat luar biasa itu. Jadi di dalam hal seperti itu, saudaraku yang kekasih, ia menunjukkan kelas yang sangat hebat. Tetapi bukan cuma soal reaksinya yang cepat. Petrus tercatat menjadi murid pertama yang menyatakan statement of faith yang penting dalam gereja. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah aku? Maka murid-murid menjawab, ada yang berkata engkau Elia. Ada yang berkata engkau Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Karena memang banyak asumsi yang salah tentang Kristus pada waktu itu. Siapa Yesus? Banyak orang tidak ngerti. Padahal Yesusnya ada saat itu. Karena itu kalau kita belajar Alkitab, dulu waktu Yesus masih ada di dalam dunia, banyak orang salah mengerti dan tidak mengenal dia dengan tepat. Siapa Yesus? Bahkan ahli Taurat menyalibkannya. Jadi kalau sekarang banyak gereja macam-macam soal Yesus, tidak usah heran. Yang heran kalau saudara masih anggap itu sama. Nah, itu yang heran. Saudara masih tak ngerti apa yang sedang terjadi. Kekacauan terus terjadi di dalam gereja. Kristus datang memang mencabik-cabik, memisahkan ayah dari anak-anak, suami dari istri, keluarga dari keluarga. Karena kebenaran akan menuntut prinsip yang penting. Itu bukan bagaimana kita kurang ajar sama orang tua, tetapi ada prinsip pemisahan yang menuntut satu keberanian. Kau tidak bisa kemudian ke gereja satu tempat hanya karena itu teman baik saya misalnya. Tapi kalau sudah salah, sudah salah. Tidak. Dan saya juga harus belajar. Tidak peduli siapa, kalau sudah salah ya mesti salah. Maka benar adalah benar, salah adalah salah. Konsekuensi dalam pengenalan selalu menuntut pemisahan. Benturan tidak akan pernah bisa dihindarkan. Sehingga kita tidak bisa melakukan hal-hal yang salah di dalam kehidupan keberimanan kita, saudara. Nah, ini menjadi seni yang sangat hebat dari kekristenan. Kita harus bergaul dengan semua orang, tetapi tidak bisa sepakat dengan semua orang. Kita toleran dengan semua orang, tetapi tidak bisa kompromi dalam kebenaran. Elegansi bersikap ini harus ditumbuh kembangkan. Nah, Petrus muncul menjadi orang yang luar biasa. Di tengah kebingungan pada zaman itu, pada waktu Yesus bertanya, menurut kalian siapa aku ini? Ya. Menurut kalian siapa aku ini? Maka kemudian tidak ada yang bisa menjawab, saudara yang kekasih. Lalu Petrus lama juga depan. Lagi-lagi ciri khas dari seorang Petrus. Dia memberikan satu statement yang sangat hebat. Engkaulah Mesias, anak Allah. Pengakuan pertama paling agung di dalam gereja dinyatakan oleh Petrus. Dan kemudian disitulah Yesus berkata, bagaimana Yesus akan mendirikan gerejanya. Dan Petrus dengan pengakuan iman itu kelak menjadi pemimpin gereja yang pertama yang luar biasa ini. Dan memang kemudian Petrus berkhotbah di Serambi Salomo dengan khotbahnya yang spektakuler itu. Lalu kemudian diikuti pertobatan 3.000 orang yang kemudian mengenal Kristus Tuhan. Sehingga hari Pentakosta menjadi hari inaugurasi daripada pendirian gereja, di mana Petrus menjadi juru bicara Kristus Tuhan ini. Maka saudara yang kekasih, kita kembali kepada peristiwa pra penyalipan, itu kan Paskah. Maka dalam pra penyalipan, ketika Petrus memberikan statementnya, itu sangat mengagumkan. Belum ada orang berani ngomong seperti itu. Belum ada orang mengerti seperti itu. Tapi Petrus sudah. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, posisi Petrus itu sangat bagus. Jadi segani di kalangan para murid. Jadi orang yang sangat luar biasa. Pemberani yang selalu terdepan. Pasti menjadi murid yang sangat menyenangkan, bukan?
Saya membayangkan mempunyai murid seperti Petrus. Pasti Yesus senangnya luar biasa. Ada murid yang begitu membela dia. Ada murid yang selalu siap untuk dia. Ada murid yang selalu di depan. Ada murid yang selalu merespon tiap apa yang dikerjakan Yesus secara luar biasa. Murid itu bernama Petrus. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan Petrus telah menunjukkan kelasnya sebetulnya. Bahwa kalau kelak ia menjadi pemimpin tidak mengherankan. Itu sebab setiap kita perlu belajar. Kalau kamu mau betul-betul melayani Tuhan dan menjadi pelayan yang baik, omong kosong kalau sekarang kamu tidak belajar untuk baik. Kalau kamu berkata saya mau melayani Tuhan baik-baik, tapi kamu kerja tidak baik, omong kosong, kamu akan pernah jadi baik. Kalau kamu mau belajar menjadi murid Tuhan yang setia, tapi kamu tidak berani menginvestasi waktu dan rasa letihmu untuk Tuhan, omong kosong, kamu nggak akan pernah menjadi luar biasa. Saya nggak percaya. Tapi barang siapa mau menginvestasi waktunya dan maju ke depan dalam segala kelemahan kekurangan, Tuhan akan membentuk dia. Tuhan akan menolong dia. Sehingga kita tidak boleh terlalu seribu satu alasan. Karena nanti lihat lagi, sudah bagus begitu pun belum tentu bagus banget. Nah itu Petrus. Bagaimana lagi kalau tidak? Nah oleh karena itulah kita belajar untuk bertanding dalam hidup ini. Jangan cengeng di dalam keimanan kita. Posisi Petrus yang bagus, posisi Petrus yang luar biasa, ternyata tidak menjadi garansi jaminan Petrus akan menjadi orang beriman yang hebat dan luar biasa itu. Selalu terdepan, tidak pernah terbelakang. Selalu nomor 1, tidak pernah nomor 2. Selalu bereaksi cepat, tidak pernah terlambat. Menyenangkan, itu kata yang tepat untuk dia. Tapi menyedihkan, itu kata susulan buat dia. Why? Itu pertanyaannya. Saudara, ada benturan dengan Kristus. Tragedi yang dilakukan oleh seorang Petrus. Di dalam Yesus pasal 26, 30 sampai 35, Kristus menceritakan penderitaan yang akan dialaminya. Iman kalian akan tergoncang. Anak manusia akan ditangkap mati, bangkit pada hari yang ketiga. Petrus menyatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Guru, mungkin orang akan tergoncang. Mungkin semua akan lari. Tetapi aku tidak akan. Lalu Petrus mengucapkan kalimat yang lebih spektakuler lagi. Bahkan kalau aku harus mati untukmu, aku siap mati. Saudaraku yang kekasih, kalimat yang sangat membesarkan hati seorang guru, bukan? Kalimat yang sangat luar biasa diucapkan oleh seorang Petrus. Tapi Yesus menatap tajam dan berkata kepadanya, Petrus, dengarkan kalimatku. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tidak guru, aku siap mati. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi aku siap mati menjadi kalimat yang sangat spektakuler dari seorang Petrus. Dia memang siap mati untuk Yesus. Paling tidak itu pahamnya menurut ukuran dia dan apa yang diketahui. Dia siap mati untuk Kristus, paling tidak itu tekad yang sudah ditanamkannya. Dan dia sudah berjanji mengatakan kalimat itu. Kapan? Sesudah selesai perjamuan akhir di Upper Room. Dia menyampaikan kalimat itu. Sesudah perjamuan akhir itu selesai, Yudas pergi. Guru Yesus bilang, pergilah Yudas, lakukan apa yang mau kau lakukan. Orang-orang berpikir dia lagi mau ngurus, mungkin beli roti tambahan atau apa. Padahal Yudas pergi karena mau menjual Yesus. Yudas pergi mau mengkhianati Yesus. Petrus menyatakan tekadnya yang justru menjadi penyangkalannya. Akhir dari Upper Room, akhir dari perjamuan malam, itu sangat menyedihkan saudara yang kekasih. Tragedi. Saya sering ke Israel, dan kalau ke Israel orang di Upper Room atau di ruang atas itu suka berdoa, meminta kuasa Roh Kudus, meminta Tuhan kuatkan. Ya. Padahal kalau orang belajar sejarah seharusnya tiap Upper Room pasti kita mestinya menangis yang benar, merenung yang benar. Karena di sini, di tempat ini perjamuan akhir, Yesus menyatakan tubuh terpecah, darah tertumpah. Yudas dengan segera menjual dia, dan Petrus menyangkalnya. Murid lain tercerai-berai semuanya. Itu Upper Room. Maka perjamuan akhir atau ruang atas menjadi saksi betapa rentannya para murid gagal untuk hidup sebagai murid, betapa rapuhnya mereka. Karena itu tiap kali perjalanan ke Israel, saya melihat banyak orang tak ngerti sebetulnya kenapa mesti ke Israel, lalu melakukan banyak hal yang salahnya setengah mati, sehingga tidak mampu memahami dengan tepat untuk apa kamu datang ke sana, apa yang mestinya kamu pelajari, apa yang kamu hayati. Ya, ada satu kelompok tiap tahun pergi Israel, lihat tanda ini, lihat tanda itu. Ya, tiap kali begini, tiap kali begitu. Saya pikir makin hari kita makin jadi kacau balau.
Tuhan tidak pernah suruh kamu memelototi Israel dan apa yang terjadi di sana. Kebodohan yang tidak termaafkan. Tuhan ajar kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bisnis kedatangan adalah bisnis Tuhan, bukan bisnis yang dikatakannya bersiap-siap dan berjaga-jagalah. Satu waktu aku datang seperti pencuri. Yang kau perlukan bukan kapan aku datang, yang perlu kau tahu, lakukan apa yang aku perintahkan. Itu yang jelas. Tetapi kita memang mirip jadi dengan agama lain. Semua rajin ke Israel dalam rangka yang salah. Belajar, saya sarankan, yes, pergilah untuk belajar memahami betapa iman kita menjadi iman yang kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan secara historical, biblical. Yes. Saya belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Ya. Tetapi secara iman nggak ada urusan, nggak kau injak pun Israel. Kalau kau orang benar, ya ke surga. Bolak-balik kau ke Israel. Kalau penipu, ya ke neraka. Nggak ada urusannya. Mestinya kita ngerti ya kebenaran. Nah, jadi Petrus menyangkal Yesus sesudah statement of faith diucapkannya, tetapi Petrus kemudian menyangkalnya di upper room. Memang ada beberapa hal spektakuler di mana Petrus menyatakan pengakuan iman. Engkau Mesias anak Allah. Hebat saudara. Pengakuan iman tidak ada di Yerusalem. Maka betul nubuatan Yesus dari Bukit Zaitun dia melihat ke Bukit Sion. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Semua peristiwa di seputar Yerusalem. Yerusalem yang paling terkenal satu, putusan penyaliban Yesus. Salibkan dia. Kota suci kali itu kota brengsek luar biasa. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Itu sebab Yesus menjanjikan, bukan Yerusalem, tapi Yerusalem baru. Yerusalem, you are nothing. Israel, selalu bangga dengan dirinya Israel. Itu sebab banyak orang berkata, terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Bagi saya lagi-lagi itu pembodohan dan kebodohan yang mengerikan. Karena itu sendiri menghardik Israel. Ketika orang Israel berkata, kami anak Abraham, Yesus bilang, no, kau anak setan. Kalau kau anak Abraham, kau lakukan kehendakku. Tapi kau anak setan, itu sebab kau mau membunuh aku. Siapa anak Abraham yang melakukan kehendak Tuhan? Bukan orang Israel. Bukan karena darah dan daging. Bisa jadi dia Israel, tapi karena ketaatannya, karena imannya, dia disebut Israel. Saudara yang kekasih, menjadi menarik sekali kalau kita melihat seluruh pergumulan kehidupan. Itu sebab keturunan Yakub tidak lagi disebut keturunan Yakub, keturunan Israel. Karena kalau Yakub brengsek itu, kurang ajar itu, penipu itu, bapaknya pun begitu. Tuhan berbelas kasihan membuat Yakub menjadi Israel. Pergantian nama tidak sembarang. Itu menjadi menarik, saudara. Karena nama bukan nama panggilan, hakikat, personal orang itu. Sehingga saudara yang kekasih, di dalam pergumulan-pergumulan seperti itu, kalau kita melihat di dalam garis seperti ini, maka 12 murid pun ternyata ada yang sejati, ada yang bukan sejati. Yudas menjadi juru bukti kekacauan itu sendiri. Jadi saudara bisa belajar baik-baik, memperhatikan baik-baik, meneliti baik-baik. Bagaimana hidup menjadi orang Kristen yang benar itu? Itu harus menjadi bisnis kita yang pertama dan utama dalam hidup kita. Melakukan kehendak Dia. Petrus menyatakan tekad siap mati. Bagus. Petrus menyatakan pengakuan iman di kota kafir. Bagus. Petrus ini pula nanti diancam di Yerusalem. Khotbah lagi, mati kau. Nah, itulah Yerusalem. Membunuh orang benar. Yesus sak murid-muridnya. Sampai kemudian orang Kristen tergusur. Dan pertama kali disebut Kristen justru di Antioquia, Asia Kecil. Kalau ini belajar sejarah ya, waduh, maka saya kalau pergi jalan itu senangnya setengah mati. Wah, itu, wah, luar biasa. Sehingga bergerak itu tidak sembarang. Seperti Kristus kemudian mau dibunuh oleh Herodes, lalu dibawa ke Mesir. Dari Mesir anakku kupanggil. Itu setting PL, itu setting PP. PL dimulai dari mana? Dari Mesir anakku kupanggil. Orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. PP dimulai dari mana? Dari Mesir anakku kupanggil. Yesus kembali dari sana untuk memberi warna dan keselamatan pada Israel. Itu sebab menyenangkan perjalanan kalau kita tahu. Tidak membosankan kalau kita belajar. Karena itu jangan aneh-aneh ke Israel. Jangan doa minta Roh Kudus, bodoh sekali. Karena kalau Roh Kudus tinggal di Israel berarti Tuhan penipu. Ia melintasi ruang dan waktu.
Itu sebab saya suka ketika Yesus berkata, akan tiba saatnya orang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah roh, bukan Yerusalem, bukan di gunung ini seperti kata perempuan Samaria, tapi di mana saja karena dia roh. Dalam kebenaran, karena dia kebenaran, bukan kemunafikan, bukan aturan-aturan keagamaan. Indah ya. Karena itu sekarang agama dipenuhi dengan berbagai trik-trik yang mengerikan, sehingga agama menjadi pusat kejahatan yang paling jahat dan tempat korupsi yang paling gila. Maka itu harus hati-hati. Dan kalau saya bilang agama, jangan kau pikir Kristen bagus. Kristen brengsek gak kurang-kurang. Pendeta penipu udah garisnya panjang. Lebih sulit menemukan pendeta benar daripada pendeta penipu. Lebih mudah menemukan pendeta yang penipu dan makan uang daripada pendeta yang benar dan setia. Maka bisnis besar kita adalah bagaimana jadi orang yang benar dan setia. Itu bisnis kita. Bertanding supaya kita jangan tertampil oleh setan seperti Petrus tertampil dan kena. Kenapa? Dikatakannya tekadnya, aku akan membela engkau. Mati, siap kalau memang harus mati. Kira-kira jam 6 menutup hari itu, disitulah mereka perjamuan malam. Itu kebiasaan orang-orang Israel kalau menutup sabat atau apapun di jam 6 sore. Maka prediksi kita itu adalah hari Kamis. Maka kalau Kamis itu jam 6 tutup itu, mereka lalu bikin perjamuan air, ya anggap 1-2 jam selesai. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Getsemani. Yudas pergi menghubungi para imam untuk 30 keping perak. Petrus pergi menemani Yesus ke Getsemani, dan dia bergumul di sana. Di Getsemani Yesus bergumul, Petrus, Yohanes, Yakobus tertidur, murid lain ada di bawah. Ironis saudara. Kemudian datanglah tentara para imam untuk menangkap Yesus. Jadi imam-imam zaman dulu, gereja itu punya tentara. Ya, kemudian zaman kepausan juga Katolik kita dulu juga punya tentara. Maka Niccolo Machiavelli, seorang filsuf dari Italia, mengatakan, ya, hanya satu kelanggengan dalam kekuasaan kalau kita punya kekuatan. Dia mencatat sejarah, gereja pernah kuat karena punya intel. Setiap jemaat yang kurang ajar ditangkap, disikat sama gereja. Termasuk John Huss disuruh makan daging, disuruh dibakar hidup-hidup. Bakar! Jadi gereja brengsek, udah lama ceritanya. Kalau kau pikir gereja baik, bodohkan di kau. Gereja tidak ada yang baik, brengsek semua. Itu sebab kita harus jadi orang baik, supaya ada gereja yang baik. You are the church. Kamu gak gereja, bukan gereja reformasi Indonesia. Kita kalau mau jadi baik, kita kalau mau berkualitas. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, gereja juga membunuh John Huss, begitu juga imam punya tentara. Maka tidak usah heran kalau pendeta sekarang punya bodyguard. Nah, itu penyakit itu, dari dulu sampai sekarang. Itu sebab penipuan di dalam gereja saya bilang besar. Tuhan Maha Kuasa menjaga kita, melindungi kita, tapi bawa bodyguard. Ya mana anti klimaks ini? Kalau Tuhan menjagamu, kenapa kau bawa bodyguard? Satu pembicara besar. Ya, dan saya harus katakan namanya sorry. Ya, ini karena sudah terbuka di wawancaranya pada waktu itu. Ini Benny diwawancara oleh CNN dalam satu konteks. Ditunjukkan show seorang guru India, itu perempuan, lalu tunjuk. Guru India ini bisa keluar dari rumahnya. Rumahnya itu ada semacam teras terbuka begitu. Dia jalan. Situ udah banyak orang sakit tuh. Tiap pagi orang sakit datang ke situ. Ntar kalau dia keluar, perempuan selendangnya, cepet. Setiap memecut orang, lumpuh tuh jalan. Kalau buta yang melek, sakit sembuh. Cetet, masuk lagi. Tapi dia mengeluarkan energi itu semacam ada aturannya, itu ketentuan mereka aja. Kayak apa aturan mainnya? Cetut, sembuh, masuk lagi ke dalam. Nah, selesai lagi. Tapi tiap hari ada kesembuhan. Di show, ini KKL-nya. Ini pendeta, ada kesembuhan, ada. Apa bedanya you sama ini? Ini juga kesembuhan. Jawaban ini bagus. Saya percaya itu kuasa setan. Saya menyembuhkan dengan kuasa Yesus Tuhan. Oke, good. Selesai. Tidak di depan. Tunjukkan lagi shoot kedua. Apa itu? Naik pesawat, saudara. Ya, pendeta naik pesawat first class. Pandita India ini naik pesawat ekonomi. Itu kelasnya dia. Apa bedanya? You kan nyembuhin, dia nyembuhin. You traveling, dia traveling. Tapi you udah pendeta naiknya first class.
Lihat dong ini pendeta India. Nah ini ekonomi kelas. Hebat kan? Dia juga nggak jual-jualan mujizat itu. Orang sembuh-sembuh. Dia masih bisa jawab. Saya naik first class karena selalu acara padat dan terburu-buru. Sehingga first class saya duduk supaya lebih cepat. Ya, disediamkan. Ya, seakan-akan first class itu kalau nyampe duluan, saudara. Mendarat duluan baru ekonomi menyusul. Gitu. Saya tahu naik pesawat paling banter lu beda 5-10 menit. Saya naik ekonomi pernah turun duluan. Ya, karena saya connecting flight. Saya turun di Frankfurt, sebelum turun saya panggil pramugari. Saya mau minta turun duluan nih, karena lu terlambat. Connecting flightnya kan, oke. Belum selesai, kemudian saya jalan, saya turun di bisnis. Ya, tapi buat mendarat doang. Begitu mendarat saya turun duluan, karena saya mesti connecting flight. Saya mesti kejar lagi flight. Dikasih kok. Kalau mau turun duluan, kalau keburu-keburu. Dan yang kedua, kalau pendeta terburu-buru, berarti waktunya nggak bagus ngaturnya. Simpel-simpel saja lah ya. Kalau pesawat delay, ya delay semuanya. Mau first class, mau business class, mau ekonomi class, semua delay. Ya, kecuali kita naik Gatot Kaca, turun duluan. Maka bagi saya, tapi ini orang kalau barat ya, kalau wawancara itu jago-jago. Oh begitu, dibiarkan loh. Gila ya, tajam yang terakhir. Pendeta jalan bawa bodyguard, wah dengan sterek-sterek. Si pendeta ini dia jalan bawa satu asisten, udah tua culun lagi, pegang-pegang map ini, kecil jalan. Yuk lihat, dia juga punya asisten, tapi cuma seorang biasa saja. Memang diperlukan tenaganya untuk atur ini itu. Kenapa yuk bawa bodyguard? Kan dia bilang Allah yuk maha kuasa, itu menyembuhkan orang sakit kalau dia setan. Yang kedua yuk perlu duluan, kalau dia kan belakangan. Ya. Walaupun menurut kami sebetulnya dia sangat ekonomis orang. Dia tidak menghabiskan banyak uang untuk hal yang tidak perlu dari apa yang kami paham. Tapi oke lah, ibu punya alasan. Pertanyaan terakhir sederhana. Di mana Tuhan kamu? Kenapa kamu pakai bodyguard? Waduh, namplak ya. Jawabannya sih pintar deh. Saya perlu bodyguard bukan untuk saya. Biasa selesai saya kakak semua orang pengen salaman, saya jadi sulit jalan. Bodyguard buka jalan, kata dia. Dia lupa cerita. Petrus pernah berlaku jadi bodyguard Yesus. Anak-anak mau datang dimarahin. Pulang, jangan datang. Yesus marah. Stop Petrus, kau bukan bodyguard pendeta. Sini, dan aku bukan pendeta, aku Yesus. Itu mental Yesus. Yesus beda dengan pendeta. Dia justru marah ketika orang jadi bodyguard mau menghalang-halangi. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Tahu kan? Setiap kali saya baca Alkitab saya malu. Karena hidup saya jauh lebih enak dari Tuhan Yesus. Hidup saya jauh lebih terhormat dalam tanda petik dari segi kehormatan dunia dibandingkan Tuhan Yesus. Malu, dia juru selamat, dia hidup jauh lebih jelek dari aku yang bukan juru selamat. Seharusnya aku belajar untuk hidup seperti dia. Oleh karena itulah saudaraku, kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa dimanipulasi. Petrus punya tekad yang bagus. Di Getsemani dia tunjukkan, dia cabut pedang. Yes! Telinga hamba imam itu dipenggalnya. Tapi dia shock. Yesus ambil telinga itu. Petrus, sarungkan pedang. Barang siapa mengeluarkan pedang, dia akan hidup dengan pedang. Kita tidak. So kalau orang bertobat, luar biasa. Karena pertobatannya bukan by condition, tapi anugerah yang besar. Bukan karena ketakutan, tapi sukacita yang luar biasa. Maka mati pun orang seperti ini rela dalam kesukaan yang besar. Petrus memenggal, Yesus menempelkan. Petrus shock. Ternyata bagi Petrus siap mati adalah siap berkelahi. Yes, Petrus pun berani soal itu. Tapi bagi Yesus siap mati bukan berkelahi, justru memberi nyawa. Waduh, Petrus nggak siap soal itu. Kalau bertanding, tidak, mati, tidak apa-apa. Dia siap, dia jagoan. Tapi memberi nyawa, dia nggak siap. Saya dengan sederhana dan dengan cepat dan dengan mudah memahami apa yang dikatakan ini. Saya dulu anak nakal, saudara. Tinggal di daerah nakal. Kita diajar-ajarin kok dari kecil. Jangan pernah takut, hajar. Urusan belakangan. Demi harga diri yang nggak jelas, mati pun kita berani. Ya. Saya kalau mau berkelahi sama siapa pun nggak ada takut saya. Walaupun itu jadi masalah saya. Dulu iya, fisik sekarang nggak mendukung, tapi keberanian tetap ada. Fisiknya udah nggak ada lagi, kan gawat ini sebetulnya ya. Untung saya kenal Tuhan dan persoalan saya Tuhan paling susah mengalahkan diri.
Kalau kita rasa kita tahu banyak, kita pintar begitu. Ada orang sedikit apa lebih bodoh dari kita, tapi sok tahu rasanya kok ada jengkel setengah mati ya. Waduh, mesti sabar itu baru saya belajar kok gak gampang. Aduh Tuhan, mesti belajar untuk mengerti. Tak gampang, saudara. Betapa itu sebuah pergumulan yang serius. Karena itu saya menemukan banyak kawan-kawan yang berani mati untuk kawannya. Tapi tidak ada orang benar berani mati tanpa kesalahan untuk orang lain yang tidak dikenalnya dan pendosa yang luar biasa. Hanya Yesus yang mau mati untuk orang yang tidak benar. Bukan kawannya, musuhnya. Mana ada orang mau mati seperti itu? Saya orang Siantar, sudah. Orang Siantar itu terkenal Siantarmennya. Wah, itu sudah bilang. Ya, senior saya dulu menggergaji orang di gelorok belum penjara berapa belas itu. Sebelum ada mutilasi mereka duluan. Menggergaji. Ngomong itu pun sambil, aduh, kadang kita yang dengar aja ada mermelek gitu ya. Sadis-sadis dah. Kalau bunuh, bacok, telah, ya biasa ya. Dulu nggak ada polisi ditakuti, diajak duel, cuma satu polisi ditakuti. Kalau polisi itu bekas preman. Kalau itu udah susah kan, preman bersenjata pula, itu takut semua. Jangan main-main sama dia, gawat itu kan. Tetapi itulah saudara, banyak orang berani mati karena kawan. Tapi tidak ada orang mau mati untuk musuhnya. Yesus, Petrus kecelek. Loh, ku pikir mati itu kayak begini, bertanding. Yesus bilang, no. Cinta. Di situ Petrus mulai goyang. Konsepnya mulai lain. Karena memang konsep dia militeristik. Membebaskan Israel dari Roma, hajar musuh kita. Maka dalam struktur agama, Yesus melawan hamba imam-imam ahli Taurat, hajar, mati nomor 2. Itu yang dia pikirkan. Saya pikir Petrus juga berpikir ya, kalaupun dia bacok, ditusuk, gedebuk, dia mati kan. Dia ingat Lazarus kan dihidupkan lagi ya, pasti hidup lagi aku. Pasti kan, kira-kira pikiran Petrus begitulah ya. Begitu aku mati dipegang Yesus hidup lagi, kelahir lagi kan. Hanya mati orang itu semua kan. Kira-kira itulah bakal jadi hero dia. Siapapun mau jadi pendeta kalau top dan terkenal. Siapapun mau jadi pendeta kalau kemudian jadi penting, pertama dan utama. Tapi mau nggak you jadi pendeta? Tidak dihargai orang. Mana mau? Jalur Petrus beda. Itu sebab banyak orang tanya, Pak, kamu kalau khotbah kemana-mana orang berkerumun dengerin tahu, kok gerejamu nggak rame ya? Aku lagi bingung mikir terus. Orang lebih jelek dari kau khotbahnya, gerejanya rame. Saya bilang saya nggak pernah rasa dipanggil jadi pendeta bikin gereja rame. Bikin rame ini gampang. Banyak recording yang punya artis-artis semua, kenal baik sama. Saya telepon, Pak kalau ada kasih tahu. Saya nggak pernah minta. Saya mau jajanin artis tiap hari jadi gampang. Ku ganti semua WL, bintang film semua, ganti yang nyanyi, semua bintang film. Penyambut tamunya seksi semua, jalan juga. Gampang itu. Tapi apa itu yang Tuhan mau? Pasti tidak. Saya tidak percaya. Itu sebab saya rindu kalian menjadi militan. Anak Tuhan yang luar biasa. Jangan amin dulu. Hari Jumat aja persekutuan belum tentu kau datang. Amin lagi. Jangan buru-buru amin, tahan dulu. Mendingan tanya, iya ya malu aku ya, persekutuan nggak pernah datang. Jangan dulu bicara mati, hidup persekutuan dulu lah kan. Bantu saya kalau memang kalian mau betul-betul. Mari kita maju. Sikap yang benar, yang hidup itu untuk Tuhan. Ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, Petrus kecewa. Nilai mati itu beda banget. Yesus mati untuk musuh, dia rela mati untuk Yesus. Karena dia tahu Yesus pasti hidupkan dia lagi. Sorry ya, logikanya beda ya. Beda. Itu sebab kadang kita bilang, orang kalau ikut Tuhan apa sih? Oh ayo ikut Yesus, nanti kau sakit sembuh. Ayo ikut Yesus, yang miskin kaya kan itu dulu kan. Itulah pikiran Petrus sebelum hari Pentakosta, sebelum Petrus berubah total. Itulah dia. For myself, no. Makanya Yesus bilang kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, bukan kau, aku. Pikul salibmu, bukan enak, mati. Mau? Itu pertanyaan yang sangat serius ya. Kalau kita ditanya, apakah kau mau mati untuk Yesus? Halo? Kalian ditanya, mau nggak mati untuk Yesus? Seperti Petrus. Yalah, mau, tapi begitu datang lari.
Itu sebab saya bilang, jangan pernah bermimpi menjadi pelayan yang hebat tidak memulai dari yang kecil. Belajarlah memulai dari yang kecil. Saya tiap kali apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Ya. Ketika ada kesempatan, kenapa tidak? Kadang-kadang sudah capek, tetapi tidak mengapa, harus kerjakan. Ngajar di LDC itu saya sebutin kali kalau ada mata kuliah baru, apalagi ubur-uburan semua. Kerjaan jalan terus persiapan khusus lagi untuk ngajar. Saya mau standar full PowerPoint, risikonya saya tidur 2:30, jam 2 prinsipnya. Baru besok ngajar lagi. Saya tidak akan pernah masuk ke kelas, tapi saya tidak siap dengan materinya. Tidak akan ada saya rela ditanya dan saya tidak bisa jawab, saya nggak rela. Maka saya belajar baik-baik supaya bisa jawab. Kan itu kan logikanya toh. Kalau nggak belajar baik ya habislah. Dan syukur Tuhan terus menolongku. Dan kalau saya ngajar, saya selesai ngajar, pertanyaan itu mahasiswa nanya, bagi saya juga pembelajaran. Banyak sekali mereka tanya ABC. Saya jawab. Tapi waktu mereka tanya, saya juga bertanya terhadap pertanyaan itu. Kalau ditanya gini, jawabannya apa ya? Saya kaget nggak ada jawabannya. Tapi mahasiswa nggak nanya, karena memang lebih bodoh dari saya kan. Kalau dia pintar, habislah aku. Kan kira-kira begitu ya. Karena aku tahu habis ku jawab gini, ada pertanyaan lagi nih. Tapi dia nggak nanya karena belum nyampe. Begitu saya, Pak, pulang saya tuh. Kalau sampai ke situ pertanyaan gimana? Pulang, buka lagi buku, buka lagi. Mestinya jawab begini. Gila ya. Jadi yang memunculkan pertanyaan itu bisa aku yang muncul gara-gara ditanya. Kalau ditanya begini nih, aku bingung gak ada jawabannya. Pulang belajar lagi. Saya sudah selesai ngajar bukan tidur. Belajar buka kan, ini begini. Masuk lagi poin. Saya kenyang, jadi saya senang mengajar. Walaupun capek jam 9 pagi sampai jam 3 sore tiap Sabtu ya. Hanya saya kerja Senin ketemu Senin. Ngatur olahraga, ngatur berenang gitu kan. Kemarin saya sudah beli sepeda. Karena saya dapat inspirasi juga dari anak saya si Kenan ya. Pak, aku sekolah, tadi mau minta motor, saya pikir motor kok susah. Takut nanti mamanya tak bahaya lagi. Toto dia ngomong lagi, Pak udah Pak, aku sekarang kalau naik sepedanya gimana? Kalau sepeda boleh lah, langsung kita beli ya. Dia naik sepeda. Karena saya dulu sekolah juga dari Tomang situ sudah. Kita tinggal di Tomang situ. Saya suruh saya naik sepeda sampai ke Keramat Raya. Dulu saya sekolah naik sepeda. Ya, saya itu kerasnya setengah mati. Tapi belakangan saya berterima kasih sama dia. Karena dia keras saya jadi kuat. Walaupun sakit pada waktu itu. Ya. Jadi saya bangun pagi mau pompa air dulu, karena dulu masih zaman pompa dragon itu kan. Ya. Apa-apa dragon semua. Habis pompa baru naik sepeda pergi lagi, pulang lagi. Dulu saya lihat kumpul juga. Ya, terus pergi begitu. Nah, Kenan mau sekolah, ayo jalan. Seminggu turun jadi 5 kilo. Turun pertimbangan 5 kilo. Buset dah, kita susah-susah diet ya. Nah, ini saya beli sepeda kemarin. Biar lama udah capek-capek. Belilah sepeda dulu, pokoknya harus sekarang beli sepeda dulu. Mumpung ada waktu nih. Sepedanya ada di rumah nih. Tinggal 2-3 hari lagi, karena kemarin saya ke Sinche juga. Urat saya masih agak ketarik kan. 2-3 hari ini dia dulu. Habis itu aku ke kantor naik sepeda nanti. Ya, jadi saya akan ke kantor naik sepeda. Ya mandi di kantor, baru pakai baju. Saya tidak akan cengeng pada diri saya. Ngatur waktu olahraga kok susah ya? Sudahlah ke kantor naik sepeda kan gitu ya. Naik sepeda aku ke kantor. Ya. Jadi boleh mobil kalian apa? Kalah dengan tungganganku ya. Karena naik Mercy belum tentu sehat saudara. Naik sepeda udah pasti. Jadi mulai berpikir ya. Kayaknya betul juga ini. Jual Mercy-mu ya, kita mau beli ruko soalnya. Ini sepeda. Kalau kalian nusul boleh juga, hari Minggu ada kebaktian khusus jam 7.30 kan, pakai kaos semua nanti. Jadi naik sepeda datang teringat terus duduk gitu. Kebaktian nggak apa-apa, aku pun pakai kaos nanti. Kita belajar lagi gitu ya. Boleh juga ya. Tapi kolektornya mesti tambah banyak ya. Karena sudah terjadi pengiritan kan. Saudaraku yang kekasih, Petrus membela Yesus yes, tetapi awas. Perhatikan. Satu malam yang menyedihkan. Ya kan ada lagu Semalam di Malaysia ya. Ini semalam tragedi. Satu malam, tidak sampai 12 jam. Kira-kira jam mana malam sekian? Tuhan, kalau aku harus mati untukmu, aku siap. Jalan 2-3 jam kemudian di Getsemani, Yesus bergumul, dia tidur. Hamba imam itu datang, dia pegang. Dia masih tunjukkan ini loh, buktinya. Tetapi kemudian Yesus menyerahkan dirinya. Ini aku.
Syok lagi. Mulailah dia berputar sambil jalan sambil mikir. Sampai di halaman rumah Imam Kayafas. Rumah besar dari imam besar. Apa yang terjadi? Kau kan murid orang itu juga? Tidak. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Datang lagi satu lagi. Kau kan juga? Dia mulai menyangkal lagi dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pertama, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Kedua, mulai sumpah, aku tidak kenal orang itu. Ketiga, betul, dari bahasamu sudah ketahuan, mereka khas Galilea mungkin. Petrus tetap menghapit dan berteriak, tidak. Dia mulai mengutuk dan bersumpah tidak kenal Yesus. Malam tragedi, jam 6 sampai jam 7 kita ambil angka. Itu perjamuan akhir, turun kira-kira setengah jam, naik ke Bukit Zaitun, Getsemani, jam 7 sampai jam 8 bergumul, lalu jam 8 dibawa ke rumah Amba Imam, mungkin sampai jam 9, jam 10 malam. Lalu Yesus diturunkan ke penjara di rumah Imam Kayafas. Penjara itu di bawah. Jadi model dulu penjara itu di bawah tanah, diturunkan orang ke bawah. Jadi kalau mau keluar ke atas, tidak bisa keluar kalau tidak ada tarik. Tidak mungkin kamu bobol penjara. Jadi saya pikir-pikir orang dulu lebih pintar dari orang sekarang bikin penjara. Sekarang penjara sebesar apapun bisa bobol. Bisa keluar napinya ya. Bisa jalan-jalan ke Bali, kemana-mana. Jadi saya pikir-pikir orang dulu gila ya, hebat tuh. Tetapi sadis ya, karena ada lubang. Begitu malam, mati semua. Waduh, gelapnya setengah mati. Benar-benar gelap. Mazmur itu melukiskan dengan tepat. Di perut bumi aku sendiri. Wah, memang persis yang masuk. Nah, saudara yang kekasih, Petrus menyangka. Perhatikan, jam ya, bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, jam. Dari 6 kurang lebih paling sampai jam 10, jam 11 malam. 45 jam itu. Aku siap mati untuk engkau. Dia tunjukkan, dia penggal lama telinga Mbak Imam itu. Tapi kemudian dia menyangkal sampai 3 kali dan mengutuk, bersumpah tidak kenal. Petrus mengerikan sekali. Ruang atas Getsemani, halaman rumah imam, sebuah perjalanan anti klimaks yang pendek dalam bilangan jam untuk menjadi seorang penyangkal yang berat. Di malam yang sama dia menyatakan tekadnya. Di malam yang sama dia menyangkalinya. Ayam berkokok, dia sudah 3 kali melakukan. Dia tinggalkan Yesus susun. Dia tidak peduli. Dia tidak ada di sana. Dia kemudian pergi lari menangis. Sedih hatinya. Lucu sekali. Dia menangis dengan sedih. Tapi yang melakukannya. Ternyata dia tidak berani mati untuk Yesus Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Petrus menjadi tokoh yang mungkin menjadi pembunuh Kristus. Kenapa? Karena penyangkalan Petrus sangat menyakitkan. Hanya dalam 1 malam. Tidak penuh. Hanya dalam 4-5 jam. Andai kata Petrus, si pemimpin yang kolerik ini berteriak, bela Yesus, mungkin dia bisa menggerakkan massa, saudara. Karena banyak orang yang merasakan kenikmatan. Pada waktu itu, imam hanya menang karena pengkhianatan Yudas. Mereka sudah punya plan yang paling bagus. Dalam Yohanes dikatakan waktu mereka bersidang, baik tangkap dia, tapi jangan hari raya. Hindari hari raya, karena takut orang banyak kumpul lalu terjadi. Padahal ini justru hari raya. Jumat ditangkap, Sabtu sampai Minggunya Paskah. Semua orang sudah datang di situ. Itu sebab Simon dari Kirene ada di situ. Dia datang dari Kirene untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Kalau saja Petrus berteriak, pasti bisa. Di mana keberanian? Di mana kehebatannya? Di mana keunggulannya? Andai kata saja dia berteriak, mungkin peristiwa penyaliban akan berbeda. Kenapa dia tidak seperti itu? Jawabannya sangat sederhana. Tidak akan pernah engkau menjadi pahlawan Tuhan kalau kau tidak mengerti kebenaran dalam penuh dan Tuhan memakai. Tuhan melihat Petrus dan berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum yang berkokok. Petrus sudah tidak terlibat di dalamnya. Sayang, dia membuat putusan yang mengerikan.
Mungkin akan berbeda, ini kita berandai-andai saja, tentu kita tahu Roh Kudus yang kerja. Andai kata Petrus bilang, Tuhan, aku takut, tapi kuatkanlah aku supaya aku tidak bersalah padamu. Mungkin Petrus akan kuat. Dia pikir dia bisa lakukan apa yang Yesus mau dengan kekuatan sendiri. Disitulah dia salah. Penyangkalan yang sangat menyakitkan dilakukan dalam bilangan jam. Mengerikan. Jangan ingat kalimat itu. Sama juga dalam bilangan jam. Yudas menerima perjamuan akhir dan pergi menjual Yesus. Jangan ingat kalimat itu. Tetapi pernahkah engkau mengingat bahwa Petrus yang sangat cinta diri ini sebetulnya pernah membuktikan bahwa dia sangat cinta dirinya? Ingat, pada waktu di dalam Matius 16 dia menyebut engkaulah Mesias anak Allah. Lalu kemudian Yesus cerita bahwa dia anak manusia akan menderita, dianiaya dan akan dibunuh, disalibkan, bangkit hari yang ketiga. Petrus langsung menarik tangan Yesus ke pinggir dan berkata, Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada. Dia bela Yesus. Petrus salah. Yesus berbalik dan menghatik dia. Setan, enyala. Padahal baru beberapa menit sebelumnya Roh Kudus yang mengatakan kepadamu Petrus, waktu Petrus berkata kepada Mesias anak Allah. Beberapa menit kemudian, setan, nyala. Bayangkan Roh Kudus langsung pindah roh setan. Yesus ada di situ. Itu sebab jangan tertipu sama pendeta, saudara. Saya ini pendeta. Jangan percaya saya 100% demi Tuhan. Ya, ada hari saya baik, ada hari saya ngawur. Maka lihat tiap gerak saya, tiap hari-hari saya. Kalau saya sudah agak salah, tolong tegur saya. Habis khotbah pun saya bisa bikin salah. Bisa. Siapa bilang tidak? Maka kalau bilang, oh Roh Kudus ngomong, Roh Kudus ngomong, Roh Kudus ngomong. Tiap hari Roh Kudus ngomong sama dia. Hebat sekali. Hebat sekali. Itu sebab pohon dikenal dari apa? Buahnya, lihat baik-baik, kenali baik-baik. Supaya hidup kita ini hati-hati. Jangan terjerumus lagi. Jangan terperangkap lagi. Jangan tertipu lagi. Alkitab mengajar kita hati-hati ajaran sesat. Jangan kau ikuti pendeta sesat. Tentukan sikapmu. Pendeta hanyalah sebuah jabatan. Kau pun hari ini bisa dipendetakan. Cukup penumpangan tangan selesai. Tapi kelakuanmu, siapa yang mau jamin itu? Sehingga kehormatan seorang pendeta hanya satu. Apa? Moralnya baik, terpuji, terpercaya. Spiritualnya benar. Itu kebanggaan pendeta. Bukan gerejanya gede, kerjaannya banyak. No. Saya nggak tahu nanti mati Mika itu berapa sarjana yang dihasilkan. Nggak ngerti saya. Tapi itu bukan kebanggaan. Kalaupun sampai saya mati 1000 sarjana keluar dari situ, itu bukan kebanggaan yang hebat. Kebanggaanku hanya satu dan aku bertanding. Semoga pada waktu aku mati, orang berkata, Pak Bigman ini hamba Tuhan yang setia. Itu mimpiku. Itu doaku. Maka aku harus bertanding dari sekarang. Saudara-saudara yang kekasih, Petrus berkata, Guru, engkau dijauhkan dari itu. Langsung Yesus bilang, engkau hanya memikirkan. Yang dipikirkan siapa? Manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Itu sebab ketika memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Yesus rela menuju bukit Golgota, mati tersalib. Tapi Petrus lari dan menyangkal dia. Karena memang Petrus memikirkan yang dipikirkan manusia. Ngapain ke Golgota? Mati untuk orang-orang jahat itu. Dia pergi. Dia tidak mengerti apa yang Allah mau. Dia hanya mengerti apa yang dia mau. Hati-hati saudara. Kita berdoa, seringkali kita berdoa bukan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang kita mau. Maka permintaan kita selalu duniawinya setengah mati. Berdoalah apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau, Pak? Berdoalah supaya kau dipakai Tuhan. Berdoalah supaya kau sungguh-sungguh. Berdoalah supaya kau setia. Berdoalah supaya kau berhidupmu untuk Dia. Yang lain-lain dia tahu menambahkan. Saya bukan orang miskin. Kita ada mobil, ada rumah. Tapi saya tidak pernah mencari uang itu dengan spesifik dan khusus. Tuhan memberikan itu bagi kami. Wow. Tak ngerti bagaimana bisa. Tapi yang saya tahu satu. Semua membuat saya belajar. Tuhan pelihara hidup kami. Tapi nanti satu senang ada persoalan lagi datang. Berubuk, dibanting lagi. Jadi saya senang dengan Tuhan. Satu waktu nanti saya diangkat di sini, dibanting di sini, diangkat di sini, dibanting. Memang saya perlu dibegituin supaya terus balance, megang Tuhan.
dapat berkat nggak lupa daratan, kira-kira gitu ya. Jadi ada saja persoalan membuat ya Yesus Tuhan kami, ampuni kebebalan kami dan penyelewengan kami. Kami mau ikut Engkau seperti firman-Mu ajarkan. Karena kami tahu ketika kami mencari kerajaan dan kebenaran, semua Tuhan akan tambahkan bagi kami. Karena Kau jauh lebih tahu, Kau jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami seringkali membutuhkan segala sesuatu bercampur dengan hawa nafsu kami. Ampuni kami. Berkati gereja-Mu terus dalam perjalanan pelayanan. Sertai tolong tuntun pimpin kebaktian minggu dan tengah minggu. Kami makin setia, tidak hanya situasional, untuk datang kepada-Mu. Rencana program kerja yang ada, para pengurus berikan kesungguhan, berikan kesehatian, berikan pemahaman. Pelayanan kami adalah pelayanan untuk maju ke depan, bukan melihat ke belakang. Tak terombang-ambing dengan urusan-urusan kecil yang sepele, tapi belajar berani untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat makin setia, dan berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak bangsa. Buat kami bersinar di tengah Indonesia, bersaksi tentang kebesaran-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu, supaya semua boleh jadi hanya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Begitu pula mitra pelayanan yang kami kerjakan, Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kepala gereja yang kami layani, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.